Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Santri sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali belajar matematika di kelas 8. Oke, melanjutkan pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai tentang pola bilangan. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu barisan dan deret aritmatika. Oke. Silakan kalian persiapkan buku, pena, dan alat tulis lainnya. Nah, materi hari ini kalian catat, kalian salin di buku catatan, dan kalian kumpulkan sewaktu kalian kembali ke pondok. Oke. Pembahasan ini yaitu ada pada buku kalian pada halaman yang kedua, yaitu poin keempat, barisan dan deret aritmatika. Dapat kalian buka di bukunya. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan lebih rinci mengenai barisan dan deret aritmatika itu. Oke. Barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita belajar barisan dan deret aritmatika, kita harus tahu dulu apa itu pengertian barisan. Barisan bilangan. Nah, kalian minggu yang lalu, pada video yang lalu, kalian telah mengetahui susunan bilangan yang memiliki pola. Ya. Nah, susunan bilangan yang memiliki atau membentuk pola tertentu itulah yang dinamakan barisan. Oke. Contohnya apa? Langsung ke contoh saja. Ini seperti 3, 7, 11, 15, 19. Ini adalah suatu barisan. Nah, polanya apa? Polanya. Coba perhatikan polanya. 3 ke 7 jaraknya berapa? Berapa? 4. 7 ke 11 berapa? 4. 11 ke 15 4. Jadi polanya apa berarti? Ya, polanya itu adalah penjumlahan dengan 4. Nah, itu polanya. Nah, berarti ini adalah suatu barisan. Kenapa? Karena susunan bilangan ini membentuk pola, yaitu polanya penjumlahan dengan 4. Nah, juga nanti kita akan belajar deret. Deret itu apa? Yaitu bentuk penjumlahan dari tiap-tiap bilangan pada barisan. Nah, itu. Jadi nanti kalau seandainya ada barisan, ini barisan, bentuk penjumlahan dari tiap-tiap bilangan yang ada pada barisan ini, itu yang dinamakan deret. Deret bilangan. Yaitu contohnya kalau ini apa nanti? 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 dan seterusnya. Itulah deret bilangan barisan ini. Oke. Nah, ini penting. Tiap-tiap bilangan pada barisan tersebut, tiap-tiap bilangan ini contohnya ya. Tiap-tiap bilangan pada barisan tersebut disebut dengan suku barisan. Nah, tiap-tiap bilangan pada barisan itu disebut suku barisan. Nah, jangan ada lagi nanti yang tidak tahu apa itu suku barisan. Notasinya apa? Notasinya adalah UN. UN. Ini perhatikan U besar, N kecil ya. UN. Di mana N-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Apa maksudnya? Nah, coba perhatikan contohnya nih. Jika ditulis nanti U1 di sini, itu kita sebut sebagai suku pertama atau suku ke-1. Jika nanti ditulis U2, itu dinamakan suku kedua atau U2. Atau jika ditulis UN, UN ini secara umum, kenapa? Karena N-nya itu banyak, ada bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kita namakan suku ke-N, bisa suku ke-5, 6, suku ke-7 dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan contoh ini. Contoh barisan ini. Oke. Ini barisan ini kan kita sudah tahu nih suku pertama, kedua, ketiga. Coba kita buat nih. Kira-kira kalau Ustaz tulis di sini U1 itu berapa?
yaitu suku pertamanya, yaitu kita perhatikan dari sebelah kiri, yaitu suku pertamanya 3 berarti di sini ya. Oke. Jika ditanya U2 berapa? Yaitu 7. Nah, dan seterusnya. Kalau 19 ini suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti U5 sama dengan 19. Oke. Paham ya tentang suku barisan ini? Oke. Nah, setelah kalian tahu atau paham tentang suku tadi, nah, tentang materi sebelumnya itu, nah, baru kita masuk kepada barisan aritmatika. Nah, kita sudah belajar tentang barisan tadi. Di barisan itu ada yang namanya suku tadi kan, ada yang namanya suku. Nah, ada yang namanya pola juga. Nah, bagaimana dengan barisan aritmatika? Oke. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan tetap. Oke. Nilai selisih itu disebut sebagai beda atau notasinya B nanti ya. Nanti kita lihat contohnya. Harus garis bawah ini. Itu adalah barisan B, barisan bilangan dulu. Artinya harus memiliki pola. Nah, nih, pengertian tadi. Harus susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Jadi ini syarat yang pertama harus barisan bilangan dulu. Kalau tidak memiliki pola berarti itu bukan merupakan barisan aritmatika. Oke. Barisan bilangan yang selisih dua suku berurutan tetap. Oke. Apa maksudnya dua suku berurutan? Nah, kita masuk ke contoh saja biar jelas ya. Contoh nih, perhatikan barisan. Oke. Kita belum tahu nih, ini barisan aritmatika atau tidak ya. Apakah barisan ini itu adalah barisan aritmatika? Nih, tanda tanya besar nih. Apakah? Nah, coba kita analisa sesuai pengertian yang di atas. Oke, kita belajari sesuai pengertian di atas. Oke. Apa yang kita tangkap di sini? Ada yang namanya selisih dua suku berurutan tetap. Kalau selisihnya tetap, berarti baru dikatakan barisan aritmatika. Baik, kita lihat. Ada 3, 7, 11, 15. Ini barisannya, barisan bilangannya. Kita harus tahu dulu dua suku berurutannya. Nah, dua suku berurutan itu contohnya U1 dan U2 itu dua suku berurutan ya. U2 dan U3 itu dua suku berurutan juga. Kalau U1 dengan U3 apakah suku berurutan? Tidak. Kenapa? Karena di antara U1 dan U3 itu ada U2. Kalau U10 dengan U11 apakah berurutan? Iya. Nah, kita sudah tahu dua suku berurutan itu seperti apa. Nah, kita cari selisih dua suku berurutan itu. Nah, supaya kita tahu barisan ini adalah barisan aritmatika atau tidak. Nah, berapa bedanya? Beda itu apa tadi? Beda itu nilai selisih. Oke, kita cari selisih dua suku berurutan. Oke, kita cari. Perhatikan di sini. Cara mencarinya itu adalah selisih. Selisihnya itu U2 dikurang U1. Itu sama dengan U2 berapa? U2 ini maksudnya apa tadi? Suku ke-2. U1 suku pertama atau suku ke-1. U2-nya itu ya 7. Oke. 7 dikurang U1 suku pertamanya 3. Itu sama dengan berapa? 4. Atau bisa juga yang lain. U3 dikurang U2. Nih. Sama dengan berapa? U3 yaitu 11. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Nah, coba perhatikan nih. Dua suku berurutan ini bedanya selisihnya berapa? 4. Yang dua suku berurutan yang ini berapa? 4 juga. Tetap 4-nya? Iya, tetap. Berarti itu karena selisihnya tetap, dua suku berurutan itu tetap, maka barisan bilangan ini dinamakan barisan aritmatika.
Oke. Ingat, untuk mencari selisih, ini ditekankan untuk mencari selisih. Jika dicari selisih antara suku pertama dan suku kedua, itu bagaimana caranya? Suku kedua dikurangi suku pertama. Jika dicari selisih dua suku berurutan U2 dan U3, itu bagaimana? Yaitu U3 dikurang U2. Jangan kebalik, nanti selisih U1 dan U2 kalian buat U1 dikurang U2, itu salah ya. Nah, jadi berapa bedanya? Beda itu apa tadi? Yaitu nilai selisih itu disebut beda. Nilai selisihnya, coba berapa nilai selisihnya? 4. Jadi bedanya, beda barisan ini, beda barisan aritmatika ini sudah kita namakan barisan aritmatika ya. Kenapa? Karena selisihnya 4. Beda atau B notasinya ini itu sama dengan 4. Oke, paham ya? Oke, perhatikan kembali barisan aritmatika ini. Nah, sudah kita sebut barisan aritmatika ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu tadi bedanya, ini bedanya yaitu 4, atau selisih dua suku berurutan itu adalah 4. Karena tetap 4, maka itu dinamakan barisan aritmatika. Oke. 3 itu U1, oke. 7 itu U2 atau suku kedua, oke. 11 itu suku ketiga atau U3. 15 itu U4. Oke. Berapa U5? Berapa U5? Karena ini 4, di sini 4, di sini 4. Berarti di sini berapa? Ya juga 4. 15 tambah 4 19. Berarti U5-nya 19. Oke, berarti di sini kita tulis ya. U5 itu 19. Oke. Tapi kalau ditanya, berapa U10? Apakah kita buat seperti ini panjang gini? Oh, panjang, dihitung satu persatu. Apakah membutuhkan waktu yang lama? Jelas. Apakah berapakah suku ke 100 atau U100? Apakah kita mau membuat seperti ini panjang? Seperti ini panjang sampai habis satu lembar? Jelas tidak. Apalagi ditanya berapa U2020? Nah, makin susah kan? Atau makin sulit kita mencarinya, bukan? Ya, jelas. Nah, jadi bagaimana mencarinya? Bagaimana cara mencari supaya mudah? Nah, karena matematika itu mempermudah persoalan. Nah, ini mencari ini kalau suku ke 100 pasti susah. Maka bagaimana cara mempermudahnya? Nah, ini caranya. Secara umum, jika suku pertamanya itu U1 sama dengan A, ini garis bawahi, U1 itu sama dengan A nilainya. A ini boleh sembarang. Kalau di sini U1-nya berapa? 3, berarti A-nya sama dengan 3. Dan bedanya adalah B. Nah, seperti tadi, bedanya adalah 4 kalau di sini. Bedanya adalah B. Maka UN itu sama dengan A, suku pertama, ditambah N dikurang 1 kali B. Bedanya. UN itu apa tadi? UN itu adalah nih. Ingat lagi. UN itu adalah suku ke N. Maka ini adalah suku ke N. Termasuk di sini U10? Iya. Termasuk di situ U100? Iya. Termasuk di situ U20 2020? Iya. Kenapa? Karena kalau ketika U10 N-nya sama dengan 10. Ketika U100 N-nya sama dengan 100. Ketika U2020 N-nya sama dengan 2020. Oke, coba kita cari nih. Suku ke U10 tanpa kita mencari ini. Tanpa kita buat panjang-panjang begini. Oke? Coba kita cari. Sebelum ini kita buat di sini diketahui DIK, oke, DIK diketahui. Apa yang diketahui di sini? A.
A-nya berapa kira-kira pada barisan ini? Yaitu 3. Kemudian B, beda karena di sini kita harus mencari B. B-nya berapa tadi? 4. Oke. N-nya berapa? Di sini UN, N-nya berarti 10. Nah, mudah saja kita masukkan, substitusikan kepada rumus. Di sini Ustaz tulis ulang ya rumusnya. A ditambah N dikurang 1 kali B. A-nya berapa? 3. Tambah N-nya berapa? 10. 10 kurang 1. B-nya berapa? 4. Ini sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali 4. Ingat nih, kali dulu ya. Sama dengan 3 ditambah berapa? 36. Sama dengan 39. Nah, tanpa kita buat panjang-panjang seperti ini, kita telah dapatkan suku ke-10-nya adalah 39. Jadi di sini kalau kita teruskan, di sini ada U10, U10 di sini nilainya 39. Nah, begitu juga mencari U100, U2020. Nah, itu tentang mencari suku ke N-nya. Sekarang kita masuk kepada deret. Oke. Deret aritmatika. Deret aritmatika ini pada barisan apa berlaku? Yaitu pada barisan aritmatika pastinya. Jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dinotasikan dengan Sn. Nah ini notasi. Kalau suku Kn tadi berapa? Apa notasinya? UN. Ini jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dinotasikan dengan Sn. Oke, Sn itu jumlah n suku pertama. Oke, jumlah n suku pertama. Di sini saya jelaskan nih. Oke. Jumlah n suku pertama itu maksudnya apa? Oke, jika ada barisan nih 3, 7, 11. Oke, jika ada barisan ini 15, 19. Oke. Apa maksud n suku pertama itu? Oke. 3 ini maksudnya kalau sampai 3 itu maksudnya baru satu suku pertama. Artinya satu suku pertama. Kalau 3 ditambah 7, oke. Kalau 3 ditambah 7 ini maksudnya jumlah 2 suku pertama. Jika sampai 19, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 suku dipakai pada barisan ini kan. Itu berarti 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 itu jumlah 5 suku pertama. Nah, itu dia ya. Nah, ini jika dengan notasi ini kita tulis S1. Ini jumlah 2 suku pertama ini kita tulis S2. Jumlah 5 suku pertama ini kita tulis S5. Nah, itu ya. Nah, oke. Sudah paham kan N suku pertama itu? Oke. Ini barisan 3, 7, 11, titik, 3 ini maksudnya dan seterusnya. Oke, artinya bilangan-bilangan seterusnya pada barisan. Barisan 3, 7, 11 dan seterusnya, bentuk deretnya adalah 3 tambah 7 tambah 11. Paham ya? Karena deret itu apa tadi? Bentuk penjumlahan dari tiap-tiap bilangan pada barisan. Atau dengan kata lain, bentuk penjumlahan dari suku-suku bilangan pada barisan. Oke, ini kan suku nih, 1, 2, 3 ini sukunya. Jadi kalau barisan 1, 2, 3 bentuk deretnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Nah, sama dengan mencari
suku KN tadi atau UN pada barisannya, pada deret juga ada jumlah N suku pertamanya. Rumusnya adalah 1/2 N dikali A ditambah UN. Nih. Atau kalian juga bisa menggunakan ini. SN sama dengan 1/2 kali N buka kurung 2A buka kurung lagi N kurang 1 kali B tutup kurung. Nah, mau kalian gunakan rumus ini boleh, mau kalian gunakan rumus ini boleh. Apa yang membedakan? Jika kalian menggunakan rumus yang pertama ini, kalian harus memiliki UN atau suku KN-nya. Artinya jika mau mencari 5 suku pertama, kalian harus memiliki atau sudah diketahui suku ke-5. Jika mau dicari 100 suku pertama, jumlah 100 suku pertama di sini S100, kalian harus tahu dulu berapa U100. Tetapi kalau menggunakan rumus kedua ini, kalian tidak perlu mengetahui UN-nya terlebih dahulu, tetapi langsung saja kalian substitusikan berapa sih nilai N, berapa nilai A atau suku pertama, berapa nilai B. Nilai B yaitu beda, yaitu selisihnya. Nah, paham ya? Deret dan barisannya. Kalau deret itu mencari jumlah N suku pertama. Kalau barisan ini mencari suku KN-nya. Bedakan. Nah, kita masuk contoh soal. Kita bahas satu contoh soal. Perhatikan barisan berikut. Ada barisan 11, 8, 5, 2, dan seterusnya. Ini suku pertama berarti ya. Ini suku pertama U1. Ini suku kedua. Ini 5 ini suku ketiga dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya, apakah barisan ini barisan aritmatika? Pertanyaannya. Oke, kita jawab nih yang A. Apa itu barisan aritmatika tadi? Oke, perhatikan lagi. Barisan bilangan yang selisih 2 suku berurutan tetap. Oke, kita cari selisihnya supaya kita tahu itu barisan aritmatika atau tidak. Oke. Kita cari aja selisih suku pertama dan suku kedua. Oke. U2 dikurang U1 sama dengan berapa? 8 dikurang 11, yaitu min 3. Coba cari lagi U3 dikurang U2, 2 suku berurutan berikutnya, yaitu 5 dikurang 8. Berapa? Juga min 3. 2 suku berurutan pertama min 3 juga. 2 suku berurutan kedua min 3 juga. Tetap selisihnya. Iya, atau kita katakan B-nya itu sama dengan min 3. Karena selisihnya tetap, maka ini barisan aritmatika. Oke, ini barisan aritmatika. Oke, yang nomor B, tentukan suku ke-10. Nah, ingat apa rumusnya tadi? Suku ke-10. Mencari suku KN tadi apa rumusnya? UN. Apa rumus UN tadi? A ditambah N dikurang 1 kali bedanya. Oke, kita tahu nih. Kita sudah punya nih barisannya. A-nya berapa? Dik. Oke, tulis lagi. Dik. A-nya berapa? 11. B-nya berapa? Min 3 tadi. N-nya berapa di sini? Yaitu kalau suku ke-10 N-nya berapa? Yaitu 10. Tinggal kita cari U10 sama dengan A11 ditambah N-nya 10 kurang 1. B-nya berapa? Min 3. Tinggal kita kali aja. 10 kurang 1 9 kali min 3. Perkalian dulu baru jumlah. Ini 11 ditambah min 27. Ini sama dengan min 16. Nah, itu dia. Berarti berapa? Tentukan suku ke-10. Yaitu suku ke-10 itu sama dengan min 16.
Oke ya. Jadi jika ini diteruskan di sini, ternyata di sini ada U16. Itu nilainya min 16. Nah, itu ya. Sekarang yang ke C. Tuliskan bentuk deret barisannya, yaitu mudah sekali, yaitu menjumlahkan suku-suku barisannya. Mudah, tulis saja. Bentuk deretnya, bentuk deret 11 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang D. Di sini ya, D. Berapa jumlah 10 suku pertama? Kalau ditanya jumlah 10 suku pertama, apa tadi yang ditanya? Yaitu SN. Apa rumus SN? Nah, lihat lagi nih. SN itu seperti ini. Menggunakan rumus pertama ketika kita memiliki UN-nya. Coba perhatikan. Sekarang kita mau mencari jumlah 10 suku pertama. Suku ke-10 kita sudah tahu. Ya sudah, kenapa? Karena kita sudah mencari pada bagian B tadi, yaitu min 16. Maka rumus yang mana yang kita pakai di sini? Rumus pertama ini, karena kita sudah memiliki UN-nya atau U10-nya. Maka kita gunakan itu 1/2 kali N A ditambah UN. Itu sama dengan A-nya sudah ya, di sini diketahui di sini ya. 1/2 kali 10. A-nya berapa? Min 3 ditambah UN-nya atau U10-nya berapa? Min 16. Nah, itu sama dengan 1/2 kali 10, yaitu 5. Dikali min 3 ditambah min 16. Min 19. Tinggal dikalikan, jadi nilainya adalah min 95. Nah, begitu. Nah, paham ya? Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, sekali lagi, ini materi kita pada hari ini kalian catat di buku catatan, kalian pelajari, dan contoh-contohnya akan kita pelajari minggu depan, insyaallah. Ya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika ingin keluar rumah. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.